Aku sedih, aku sedih banget. Aku sedih banget. Aku sedih, aku sedih banget. Aku sedih banget. Aku sedih banget. Jangan dibawa. Binai. Ya, kami disukai, kami disukai, kami disukai. Wawa sangat disayangi sama tetangganya. Siapa? Kenapa? Sedikit aja Kak. Maksudnya ada dari tetangga Ya mungkin kan, ada tetangga yang bisik-bisik omongin di belakang, terus nyampe ke keluarga. Tetangga saya alhamdulillah enggak ya, karena mereka tahu inti niat baik saya. Dari awal saya belum terima donasi sama sekali, belum kenal Nopi, saya sudah bantu Agus, itu aja. Jadi mereka nggak ada masalah sih. Kalau tetangga saya, teman saya juga ya, kalau di luar sana saya justru yang mencibir itu yang nggak tahu gitu, yang nggak tahu permasalahannya. Tapi kan yang tahu lingkungan saya, karena memang mereka tahu saya bantu Agus, niatnya lillahi ta'ala, itu aja. Berarti lingkungan aman ya, nggak ada. Lingkungan untuk tetangga saya alhamdulillah aman. Tapi anak-anak saya yang masih kecil-kecil, yang suka ya biasa deh, namanya kecil kan, itu aja. Intinya Novi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ya, karena dia sudah mengambil haknya, yaitu haknya milik Agus sendiri gitu. Kita tunggu proses hukumnya. Uangnya masih ada, jadi silakan mereka lapor, mereka terus menyebarkan isu, itu terserah mereka. Intinya jangan juga melewati batas, karena orang diam itu tidak selama dia salah. Dia untuk dia tidak menciptakan banyak masalah, itu aja. Tapi Pak, artinya kan Agus sendiri kan sudah tidak bisa melihat kan? Ya. Nah itu apa yang dari pihak dari Novi sendiri? Jadi gini, siapa yang deklarasikan Agus tidak bisa melihat? Kan ada video-video yang memang sudah tutup. Bang Farhat ya katanya. Ya ada kan, memang ada fotonya kan. Kan kalau memang dia sendiri yang deklarasi bahwa Agus tidak bisa melihat secara total, pertanyaan balik ya kan, apakah Agus tidak bisa melihat? Ya kan? Kan dia bilang Agus sudah butuh permanen. Kita tanya balik dong, benar udah butuh permanen? Kapan diperiksa oleh dokter? Mana hasil pemeriksaannya? Mana ya hasil analisa dokternya? Janganlah, dia bukan dokter, itu pengacara. Kalau dia dokter oke lah, kita mengerti, ya kan? Bahkan saya berbagi itu, yang menghambat proses ini itu dia sendiri. Ya tim hukumnya, warawiri terus berjalan bawa Agus ke sana kemari, polsek tidak polres, polres tidak polda, polda turun polres, gimana ya kan? Ini terakhir uangnya, ya uangnya ditahan oleh jasa. Jadi tapi sisanya juga udah dikembalikan ke Agus dan ke Elmi oleh anak saya. Jadi paling sisanya ya yang udah kepake buat bayar rumah, itu aja. Rumah saya semua persetujuan kakaknya, persetujuan orang tua, bahkan persetujuan Agus dan istri. Enggak kita pinjem atau gimana, enggak, tapi memang mereka yang memberikan dengan ikhlas. Enggak dianggap utang sama Agus, karena pada dasarnya pas selesai penyerahan itu saya juga sempat ada janji sama Agus, Gus, kalau memang ini uang udah dipakai sama anak-anak Wawa untuk menyelesaikan itu rumah, jadi biarkan Wawa cicil gitu, nanti Wawa cicil, kalaupun memang Wawa belum nyicil, Wawa serahin sertifikatnya ke Agus atau ke Abah. Tapi Agus dan Abah nggak mau. Seorang baik, Agus kenal, walaupun Agus ketemu sekali, kedua kali sama Pak Denso tuh orang yang bijaksana gitu. Kalaupun Pak Denso melakukan merasa kecewa sama Agus gitu, Agus minta maaf sebesar-besarnya sama Pak Denso gitu. Jangan gara-gara masalah uang Pak Denso marah sama Agus gitu. Agus nggak pernah ada niatan sejahat itu sama Bapak gitu. Agus dari lubuk hati Agus yang paling dalam, maafkan Agus Pak gitu. Itu aja. Itu awalnya ya, awalnya saya bilang. Nah setelah sertifikat udah, saya pikir Agus bicara dong sama saya, wah udah ya katanya, Wawa tenang, nggak dikejar dari pihak bank, yang penting Wawa fokus ngurusin Agus. Wawa udah ngurusin Agus dari rumah sakitnya, dari pagi sampai sore, dari siang sampai malam. Saya pernah pulang jam 3 ngurusin Agus. Saya ninggalin anak saya yang kecil-kecil, saya ninggalin suami saya. Kenapa? Saya hanya di sini, saya hanya berkebdi kemanusiaan, itu aja. Karena orang lagi butuh pertolongan, itu aja. Nggak ada niat apa-apa. Kalau
memang saya hadir mau uang donasi, kenapa saya dari awal bantu Agus? Saya bantu Agus dari sebelum dapat donasi. Dari Agus belum dapat donasi, saya udah bantu Agus. Tenopi tahu kok itu. Itu yang saya sesalkan. Kenapa saya berani sumpah demi Allah, demi Rasulullah, ya itu. Karena saya awalnya memang nggak tahu itu antara anak-anak saya, kakaknya Agus sama Agus dan keluarga dia. Saya nggak tahu. Saya tahu setelah saya pulang dari Keramat Jati ngurus Agus 4 malam di sana, 4 hari 4 malam Agus dilarikan di rumah sakit karena badannya yang kena air keras itu berdarah-darah sampai keluar darah-darah. Kalau memang nggak percaya, silakan cek ke Rumah Sakit Keramat Jati IGD pada tanggal sekian gimana kondisi Agus sebenarnya. Itu. Percaya. Itu yang saya maksud. Makanya ya. Agus nih yang ngerawat Agus. Ini kan sebenarnya kalau yang Wawa tahu itu Mas Agus itu masih mau nggak sih pengobatan atau memang mau uangnya aja? Iya, itu. Sebenarnya sih dari awal kita juga sebenarnya kita juga dari awal itu iya. Baik-baik. Kan si Tenovi itu udah kayak apa sih, kayak gayung bersambut gitu loh, Wawa. Dia tuh mengajukan buat pengobatan Mas Agus, cuman kan dari pihaknya Mas Agus kayak ngeblokir itu. Gimana sih sebenarnya tuh, Wak? Oh, mohon maaf ya. Di sini untuk ngeblokir itu enggak, sama sekali enggak ada blokiran. Karena apa? Sampai saat ini Pak Geri pun masih bisa kok komunikasi sama si Agus. Kalau si Elmi memang ganti nomor. Karena apa? Di nomor yang lama itu Elmi terus diteror habis-habisan. Karena nomor Elmi itu diterapkan di ini. Jadi ini, Wak. Sorry, maaf. Blok ini bukan blokir nomor telepon, Wak. Maksudnya penyambutan untuk pengobatannya Mas Agus. Sebenarnya Mas Agus tuh masih mau berobat nggak sih? Novi itu kemarin per kemarin Jumat itu udah ngeluarin surat sebagai dari klarifikasi atas tuduhan penggelapan uang donasi. Memberitahukan kepada seluruh pengurus. Ya, pengurus itu kan selain ketua ada wakil ketua, ada sekjen, ada wakil sekjen, bendahara dan wakil bendahara begitu ya. Itu memberitahukan bahwa per tanggal Jumat kemarin Tenovi sebagai ketua yayasan itu menonaktifkan dirinya selama 30 hari ke depan dan dapat diperpanjang maksimal 2 kali. Masing-masing periode 30 hari juga kalau memang diperpanjang. Kenapa tujuannya? Yang pertama di situ saya bisa baca, tapi saya nggak bisa publish karena ini internal yayasan ya. Alasan dari beliau adalah ingin fokus terhadap yang pertama pekerjaan sebagai konten kreator. Yang kedua mungkin di situ bisa aku asumsikan Tenovi sedang fokus untuk upaya-upaya hukum yang berkaitan dengan individunya, baik itu atas laporan-laporan yang memang sudah masuk kemarin dan serangkaian prosesnya kan akan berjalan. Dan menurut beliau antara urusan individu beliau dengan urusan yayasan harus dipisahkan gitu. Jadi kita semua badan pengurus itu kemungkinan akan rapat di hari Senin gitu kan untuk menentukan siapa yang menjadi PLT ketua menggantikan Tenovi. Untuk Kau Gus, kau yang membuat, kau yang membuat ulah dan kau yang memetik hasilnya. Benar. Ya. Sekarang gimana? Ke Singapura cuman hayalan, cuman angan-angan, gambaran-gambaran, bayangan-bayangan. Iya, minta dong sama pengacara itu. Ayo, tagih janji dia ke Singapura, tagih. Kan katanya mau ke Singapura. Mau nggak mau tagih, terserah dari mana duitnya, yang penting tagih. Katanya kan mau bawa ke Singapura, nggak penting dari mana yang, nggak penting siapa yang ngongkosin, tagih. Sama Nopi berani kok teriak-teriak, berani kok ngelapor-ngelapor. Keluar taring kau Gus. Coba dari awal kau baik-baik, gak usah bikin-bikin ulah, gak usah melintir-melintir fakta, gak usah bikin-bikin cerita, dongeng-dongeng segala macam.
menyudutkan Tete Nopi lah, semua karena Nopi lah. Seakan-akan Nopi itu jahat sekali. Tanpa Nopi nggak terkumpul itu duit. Tanpa Nopi nggak terkumpul. Contoh judol, orang didefinisikan sebagai bandar atau pemain itu siapa? Mereka yang... Ini konsepnya biji mani. Logikanya menyesatkan. Kok bisa-bisanya gitu ya, donasi disamain dengan judol. Konsep mikirnya biji mani. Kalau lo kagak paham aturan hukumnya terkait donasi, lebih baik diam daripada logika yang digunakan malah menyesatkan. Penyelenggara dari donasi tersebut adalah Tenovi melalui yayasannya. Fasilitatornya adalah Densu. Objeknya adalah Samiun. Subjeknya adalah para donatur. Paham kagak? Masa kayak gitu aja kagak paham? Samiun itu bukan penyelenggara, melainkan penerima manfaat. Paham kagak? Kalau lu kagak paham mendingan diem, daripada logikanya lu menyesatkan. Apalagi lu samain dengan judol, itu jauh lebih fatal. Aduh, kebanyakan makan semut rang-rang kali ya? Iya, jadi otaknya gesrek. Kalau tidak ada penyelenggara dalam hal ini, Tenovi melalui yayasannya, maka tidak mungkin si Samiun akan mendapatkan donasi. Kalau tidak ada fasilitator dalam hal ini Densu, tidak akan juga si Samiun terima duit. Kalau tidak ada donasi dari para donatur, Samiun pun tidak akan terima duit. Maka Samiun bukanlah penyelenggara, melainkan penerima manfaat. Jadi kejauhan kalau lu samain dengan judol. Konsepnya aja tidak nyambung. Iya, konsepnya saja tidak nyambung. Logika sesat yang lu sampein. Iya, kalau didengar oleh publik yang awam, malah menyesatkan banyak orang. Maka bila Anda tidak paham dengan konseptual tersebut, lebih baik dia